Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat saja ya, sehat-sehat semua. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang definisi SPLDV, penyelesaian dan himpunan penyelesaian dari SPLDV. Nah, saya Nabil Mumtaz. Ya, mungkin beberapa ada yang masih asing dengan saya dan mungkin beberapa sudah ada yang kenal dengan saya. Ya. Di sini apa itu SPLDV? SPLDV adalah sistem persamaan linear dua variabel. Apa itu sistem persamaan linear dua variabel? Ya, kita lanjut saja. Kita akan mempelajari ini. Nah, dari peta konsepnya itu SPLDV. Nah, ini kita pertemuan pertama itu kita membahas pengertian SPLDV. Kalau ini penyelesaian SPLDV kita bahas besok saja, untuk pertemuan besok. Nah, materinya adalah yang pertama adalah pengertian SPLDV. Pengertian SPLDV lah, ini nanti apa itu SPLDV nanti akan terjawab pada pengertian ini. Yang kedua adalah membedakan penyelesaian dan himpunan penyelesaian SPLDV. Seperti itu. Kemudian untuk materinya adalah tujuannya adalah melalui model pembelajaran yang akan kita pelajari akan kita jalani adalah model pembelajaran Brain Based Learning berbentukan LKS, PPT dan lembar soal dan kuis. Diharapkan 1. Siswa dapat menjelaskan definisi sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian yang kedua adalah siswa dapat menjelaskan pengertian penyelesaian dan himpunan penyelesaian dari SPLDV. Kemudian yang ketiga adalah siswa dapat membedakan SPLDV dan himpunan SPLDV. Kemudian yang terakhir adalah siswa dapat membedakan penyelesaian dan himpunan penyelesaian dari suatu SPLDV. Nah, anak-anak, jadi kemarin Bapak sudah mengirimkan LKS ya. Jadi Bapak kemarin sudah mengirimkan LKS di grup WhatsApp. Jadi di grup WhatsApp atau nanti saya kirimkan di Google Classroom atau di mana gitu. Tapi untuk LKS nanti sebelum kalian membaca PPT-nya, kalian bisa mempelajari LKS dulu. Seperti itu. Terus nanti saya beri lembar soal kuis. Kemudian, ini ada sedikit di sini ada kata-kata motivasi. Kalian kenal ini siapa? Ini yang pasti orang Jepang. Kalau kalian sebentar, ini namanya Soichiro Honda. Nah, siapa ini? Siapa bapak ini? Nah, pertanyaan saya, apa di benak kalian ketika mendengar kata-kata Honda? Saya sangat yakin pasti banyak dari kalian yang mengira Honda itu adalah sebuah sepeda motor. Nah, dan itu benar. Pak Soichiro Honda ini adalah pendiri pabrikan Honda, pendiri perusahaan Honda. Nah, kata-kata yang memotivasi orang melihat kesuksesan saya hanya 1%, namun mereka tidak melihat 99% kegagalan saya. Jadi maksud dari motivasi ini adalah dalam merintis perusahaannya, Pak Honda ini mengalami banyak sekali kegagalan yang ditujukan oleh kata-kata ini, 99% kegagalan saya. Jadi sebenarnya Pak Honda itu dulu jatuh bangun, gagal dulu, pasti gagal. Dia banyak sekali mengalami kegagalan. Namun dari usaha dan perjuangannya yang sangat keras, Pak Honda ini mendapatkan kesuksesan yang luar biasa yang sampai saat ini bisa kita kenal, ya kan? Dari motor, mobil, dan masih banyak lagi dari perusahaan otomotif lainnya itu yang mereknya Honda itu sangat banyak sekali. Jadi kesimpulannya adalah jangan takut gagal. Jika kamu belum bisa memenuhi angan-angan kamu, lakukan lagi dan coba lagi, seperti yang Pak Honda lakukan. Ya, kita lanjutkan. Manfaatnya adalah, nah ini
manfaat dari materi yang akan kita pelajari adalah SPLDV. SPLDV itu manfaatnya apa? Nah, kalian pernah ke pasar, kalian pernah disuruh ibu kalian membeli jeruk, membeli ini buah naga, membeli mangga, membeli pisang, banyak sekali. Dan itu bagaimana cara menentukan harganya? Nah, ini yang akan kita pelajari. Ya, mari kita mengingat kembali. Kalian masih ingat kan materi aljabar kelas 7? Ya, itu bisa kita sebut dengan sistem persamaan linear satu variabel. Contohnya seperti apa? 2x plus 6 sama dengan 8. 2x plus 6 sama dengan 8. Nah, 2 bisa disebut apa? Koefisien. Koefisien. Di sini 2x. 2 ini disebut koefisien. Kemudian x itu disebut dengan apa? Variabel. X itu bisa kita sebut dengan variabel. Kemudian lagi di sini 6 bisa kita sebut dengan apa? Konstanta. Ya, benar sekali, 6 adalah konstanta. Kemudian sama dengan ini kita sebut apa? Sama dengan itu kita sebut dengan notasi penghubung, ya, seperti itu. Kemudian variabel pada persamaan berpangkat. Ini variabel pada persamaan berpangkat. Nah, ini 2x ini kan variabel ya. 2x ini pangkatnya berapa? 2x ini pangkatnya berapa? 1. Ya, di sini 2x itu pangkatnya 1. Karena apa? Karena di sini tidak ada, karena ini ya pangkatnya 1. Kalau misal ini pangkat 2 pasti 2x pangkat 2 gitu. Itu karena ini enggak ada pangkatnya, jadi ini adalah berpangkat 1. Jadi kesimpulannya adalah persamaan linear satu variabel adalah suatu persamaan bentuk aljabar yang menggunakan relasi hubung sama dengan memiliki satu variabel dan berpangkat 1. Menggunakan relasi penghubung sama dengan memiliki satu variabel berpangkat 1. Satu variabel ini variabel cuma 1 dan berpangkat 1, seperti itu. Itu adalah persamaan linear satu variabel. Kemudian menentukan penyelesaian himpunan dan menentukan penyelesaian dan himpunan penyelesaian dari persamaan linear satu variabel. PLSV itu persamaan linear satu variabel ya, diingat. Nah, semisal ya, tentukan penyelesaian dan himpunan penyelesaian dari himpunan penyelesaian ya. Tentukan penyelesaian dan himpunan penyelesaian dari 4x min 4 sama dengan 5x min 6. Nah, ini bagaimana cara menentukan penyelesaian dan himpunan penyelesaiannya? Ya, caranya gimana? Kita lakukan 4x min 4 sama dengan 5x min 6. Langkah apa yang kita lakukan setelah ini? Langkah setelah ini adalah kita kalikan yang ada di luar kurung dikalikan di dalam kurung menjadi 2 kali 4x min 4. 2 kali 4x dulu, kemudian min 2 kali 4. Jadinya adalah ini langsung 2 kali 4x kemudian dikalikan kali 2 kali min 4 sama dengan 2 kali 5x kemudian dikalikan lagi 2 kali min 6, jadinya 2 kali 4 8x. 2 kali 4x 8x, kemudian 2 kali min 4 adalah min 8 sama dengan 2 kali 5x sama dengan 10x, kemudian 2 kali min 6 adalah min 12. Kemudian apa yang kita lakukan lagi? Yang kita lakukan lagi supaya mempermudah perhitungan adalah yang 10 ini kita pindah ruas ke sebelah kiri. Kemudian yang 8 ini yang tidak ada variabelnya
yang cuma koefisien aja, ini kita pindahkan ke 10x, jadi bentuknya akan seperti ini. Ya seperti ini, 8x min 10x, ini yang tadinya positif menjadi negatif, kemudian min 12 tetap, min 8 nya dipindahkan ke sebelah kanan jadi positif, jadi plus 8. Kemudian lagi 8x min 10x adalah 2 min 2x, kemudian min 12 plus 8 adalah min 4, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita cari berapa x nya, berapa nilai x nya. Bagaimana cara mencari nilai x? Itu adalah di sini min 2x, ini min 2 ini adalah sebuah perkalian. Jika perkalian ini dipindahkan ke sisi sebelah kanan, maka 2x ini akan menjadi bagi, jadi nantinya adalah min 4 dibagi 2. Nah, ini dulu di kelas 7 pernah kamu pelajari, jika negatif dibagi negatif menjadi positif. Nah, jadi min 4 min 2 adalah 2, seperti biasa ya, seperti pertemuan biasa ya, pembagian biasa ya. Min 4 bagi 2 adalah 2. Jadi nilai x adalah 2, dan himpunan penyelesaiannya adalah dalam kurung 2. Jadi ada kurung kurawal yang seperti ini ya, dalam kurung kurawal adalah 2. Nah, perhatikan dan jawablah pertanyaan di bawah ini. Apakah persamaan linear satu variabel atau bukan persamaan linear satu variabel? Oh, ini persamaannya. 5x plus 8 sama dengan 23. PLSV atau bukan PLSV? Di sini 5x plus 8 sama dengan 23 adalah PLSV. Kenapa? Karena di sini ini disebut PLSV karena hanya ada satu variabel dan berpangkat 1. 5x adalah mempunyai pangkat 1 ya, seperti itu. Kemudian yang nomor 2, 4p plus 2q plus r sama dengan 14. Apakah PLSV? Bukan PLSV. Karena apa? Karena di sini ada 1, 2, 3 variabel. Nah, syarat PLSV adalah hanya mempunyai satu variabel, dan di sini tidak mempunyai syaratnya karena di sini hanya mempunyai 3 variabel, seperti itu. Kemudian yang nomor 3, 3m kuadrat plus n sama dengan 18. Apakah ini PLSV? Bukan. Sudah jelas ya kenapa ini bukan PLSV ya, karena di sini mempunyai 2 variabel. Kemudian ini 3x plus y sama dengan 21. Apakah PLSV? Bukan. Karena apa? Karena mempunyai 2 variabel. Nah, yang kelima, 14x plus 4 sama dengan 46. Apakah PLSV? Benar sekali PLSV. Karena apa? Karena di sini hanya mempunyai satu variabel seumpama x, dan 14x ini mempunyai pangkat 1 ya, berpangkat 1, seperti itu. Nah, di sini kita lihat bersama. Apa ini? Jeruk. Ini di sebuah pasar ya, di sebuah pasar. Perhatikan gambar di samping. Gambar apakah itu? Apa ini? Ini ada jeruk, ada manggis, ada apel. Mungkin ini pir ya. Ada apel, ada pir ya. Seperti itu ya. Pada suatu hari, Ibu Siti membeli 13 buah jeruk dan 12 buah apel dengan harga 63.000 ya. Ini bisa kita lihat menggunakan persamaan linear 2 variabel. Misal tadi gimana soalnya, ulangi. Nah, 13 buah jeruk dan 12 buah apel dengan harga 63.000. jeruk dan 12 apel ya tadi, ini diingat. Semisal 13 itu x itu apa? X itu bisa kita katakan sebagai x itu adalah sebuah jeruk dan y itu adalah sebuah apel. Jadi Bu Siti membeli 13 buah jeruk
dan 12 apel yang seharga 63.000. Nah ini, apakah bentuk 13x plus 12y sama dengan 63.000 merupakan sebuah linear, merupakan sebuah persamaan linear? Iya apa bukan? Iya. Mengapa? Di sini x disebut apa? X bisa kita sebut dengan, ini kelas 7. X bisa kita sebut dengan apa? Variabel. Kemudian koefisien X adalah, koefisiennya berapa? Ini X berapa? 13, benar sekali. Kemudian lagi Y disebut dengan apa? Y itu seperti X ya sifatnya ya. Nah, berarti disebut apa? Variabel. Kemudian koefisien dari Y, koefisien dari Y adalah ini berapa? Sudah jelas sekali, 12.000. Kemudian 63.000 disebut dengan apa? 63.000 disebut dengan apa? Konstanta. Itu. Dari persamaan di atas terdapat variabel. Variabelnya apa saja ini? Ini variabel, ini variabel berarti X dan Y. Dan masing-masing memiliki pangkat, berpangkat berapa ini? 1 ya. Jadi kesimpulannya adalah PLDV adalah persamaan yang terdiri dari dua variabel yang masing-masing berpangkat 1. Jika kita misalkan A dan B adalah koefisien dari variabel X dan Y, maka mempunyai bentuk umum AX plus BY sama dengan C. A, B, C adalah anggota bilangan real jika A dan B tidak sama dengan 0. Jadi bentuk umumnya adalah seperti ini. Ya, kemudian kita berlanjut ke contoh lain. Sini tadi kita masih di pasar, ini masih di pasar ya. Tadi kita membahas masalah buah. Sekarang kita sayuran, membahasnya sayuran. Nah, di sini Ibu Tati membeli 2 buah kol putih dan 6 buah kentang di kios suatu pasar sayur dengan harga 12.000. Di tempat yang sama, Bu Harno membeli 3 buah kol dan 10 buah kentang dengan harga 19.000. Bu Rina membeli 1 buah kol dan 5 buah kentang dengan harga 8.000. Bagaimana kita akan menghitung harga persatuan dari kol putih dan kentang? Nah, di sini kita mencari bagaimana cara mengumpamakan dari ini Bu Tati, Bu Harno dan Bu Rina mengumpamakan 2 buah kol, 6 buah kentang dan ini sekian. Lah, bagaimana cara kita menghitung satuan harga kol putih dan kentang ya? Yang satunya itu. Nah, di sini kita mendefinisikan sistem persamaan linear 2 variabel. Caranya gimana? Nah, ini tadi adalah Bu Tati. Bu Tati membeli 2 buah kol dan 6 buah kentang, harganya 12.000. Sedangkan ini Bu membeli 3 buah kol putih dan 10 kentang, harganya 19.000. Kemudian Bu Rina membeli 1 buah kol dan 5 buah kentang dengan harga 8.000. Di sini sebenarnya 1x ya. Ini 1x ini perumpamaan aja. Sebenarnya ditulis x saja juga nggak apa-apa. Nah, harganya 8.000. Nah, di sini terdapat berapa PLDV? Lebih dari sekian dan sejenisnya. Nah, di sini ada berapa? 1, 2, 3. Berarti di sini PLDV lebih dari 1 karena di sini ada 3. Jadi lebih dari 1 dan sejenisnya. Ini kan sama. Di sini variabelnya x dan y, di sini x dan y, di sini juga x dan y. Jadi sejenis. Kemudian PLDV yang membentuk SPLDV memiliki PLDV yang membentuk SPLDV memiliki koefisien ya, dan
pangkat yang sama, memiliki koefisien yang sama. Ini X dan Y, X dan Y, ini X dan Y juga, dan memiliki pangkat yang sama. Ini pangkat 1, pangkat 1, pangkat 1, pangkat 1, dan pangkat 1, pangkat 1 semua. Kemudian SPLDV itu adalah sistem yang memiliki 2 atau lebih PLDV. PLDV yang kita ketahui tadi adalah persamaan linear 2 variabel. Nah, SPLDV adalah sistem yang memiliki 2 atau lebih. Jadi ini bisa dikatakan sebagai SPLDV. Seperti itu. SPLDV itu adalah seperti ini. Membedakan penyelesaian dan himpunan penyelesaian dari SPLDV. Nah, kita contohkan. Perhatikan SPLDV di bawah ini. 2x plus 6, 2x plus y sama dengan 6. Kemudian ini ada x plus y sama dengan 5. Nah, bagaimana kita akan menemukan penyelesaian dan himpunan penyelesaiannya? Perhatikan tabel di bawah ini, dan kita akan menghitung berapa x-nya dan berapa y-nya. Kita akan menghitung langsung saja. Di sini 2x plus 6, maaf, di sini 2x plus y sama dengan 6. Di sini kita misalkan x-nya sama dengan 0. Nah, jika x-nya di sini sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 6. Jadi 0 plus 6 sama dengan 6. Kemudian yang ini x sama dengan 1, kita substitusikan saja. Di sini x-nya sama dengan 1 dan y-nya sama dengan 4. Jadi 2 kali 1 adalah 2 plus 4 sama dengan 6. Dan ini 2 y-nya 2. Di sini 2 kali 2 adalah 4 plus 2 sama dengan 6. Kemudian x sama dengan 3, jika misalkan x sama dengan 3, jadi 2 kali 3 plus 0 sama dengan 6 ya. Kemudian yang ini sama seperti yang sebelahnya. Ini kita substitusikan saja. Misal x-nya sama dengan 0, berarti y-nya sama dengan 5. Jika x-nya sama dengan 1, berarti y-nya sama dengan 4. Nah, itu kita teruskan sampai x sama dengan 5 dan y-nya sama dengan 0. Jadi kita berhenti mensubstitusikan itu ketika y-nya sama dengan 0. Diawali dari x sama dengan 0 dan diakhiri sampai y-nya sama dengan 0. Sini sama sini juga sama. Kemudian penyelesaian dari persamaan 2x plus y sama dengan 6. Penyelesaiannya gimana? Berarti terdapat berapa penyelesaian? Yang x plus y sama dengan 6. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 penyelesaian. Bagaimana penyelesaiannya? Jadi penyelesaiannya itu dianggap seperti ini. Ini 0. Yang kolom pertama adalah x sama dengan 0 dan y sama dengan 6. Ya, berarti kita tulis 0,6. Jadi kita tulis 0,6. Kemudian yang ini, yang kolom kedua, x sama dengan 1, y sama dengan 4. Kemudian kolom kedua, x sama dengan 2 dan y sama dengan 2. Kemudian yang kolom keempat, maaf, x sama dengan 3, y nya sama dengan 0. Jadi kita tulisnya seperti ini. Nah, 0, 6. Lihat sama ya. Nah, kemudian 1, 4. Jadi x-nya sama dengan 1, y-nya sama dengan 4. Kemudian 2, 2. X-nya sama dengan 2, y-nya sama dengan 2. Ini 3, 0. Jadi x-nya sama dengan 3 dan y-nya sama dengan 0. Kemudian lagi sama seperti yang di atas. Dari persamaan x plus y sama dengan 5, terdapat berapa penyelesaian? Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 penyelesaian. Penyelesaiannya bagaimana? Nah, sama seperti kita tulis tadi. Sama seperti yang tadi. Ini 0,6, 1,4, 2,2, 3,0. Nah, seperti ini. Nah, jadi yang x plus y sama dengan 5 kita tulis juga 0,5, 1,4 dan seterusnya sampai 5,0. Seperti itu ya. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah, himpunan penyelesaiannya itu gimana caranya? Nah, kamu coba kalian cari di sini 2x plus y sama dengan 6. Di sini persamaan pertama itu penyelesaiannya 0, 6, 14, 22 dan 30. Kemudian yang persamaan kedua itu
Kebersamaan kedua itu penyelesaiannya 05, 14, 23, 32, 41 dan 50. Nah, coba kalian cari kedua persamaan ini yang sama. Yang sama persis itu yang mana? Yang sama persis hanya 1, 4. Di sini juga ada 1, 4. Sama ya. Yang lain tidak ada yang sama. Yang sama hanya 1. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah pakai kurung kurawal ya, 1, 4. Kurung kurawal 1, 4 karena ini adalah sebuah himpunan. Seperti itu. Ya. Jadi, secara garis besar, syarat utama SPLDV adalah kedua PLDV memenuhi bentuk umum AX plus BY sama dengan C, di mana A, B, C adalah anggota bilangan real. Ya, jika tidak memenuhi syarat di atas, maka bukan atau tidak bisa disebut dengan SPLDV. Jadi semisal seperti AX itu A-nya itu mempunyai pangkat 2, jadi AX kuadrat plus BY gitu semisal. Itu tidak bisa dianggap sebagai SPLDV. Seperti tadi contoh-contoh yang pertama tadi, itu ada yang variabelnya ada 3, ada variabelnya ada 4 gitu. Itu tidak bisa dianggap tidak bisa disebut sebagai SPLDV gitu ya. Nah, kemudian ada yang ingin ditanyakan atau barangkali masih bingung dengan penjelasan saya? Ya. Kalau misal masih bingung, silahkan bisa ditulis pertanyaan di grup WhatsApp. Kesimpulannya adalah SPLDV adalah persamaan yang terdiri dari dua variabel yang masing-masing berpangkat 1. Kemudian yang kedua kesimpulannya adalah SPLDV adalah sebuah sistem penyelesaian hubungan yang terdapat pada PLDV. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah dalam SPLDV memiliki penyelesaian dan himpunan penyelesaian yang harus memenuhi kedua persamaan tersebut. Yang kemudian yang keempat adalah penyelesaian dari SPLDV pasangan berurutan yang memenuhi nilai variabel dari SPLDV, sedangkan himpunan penyelesaian SPLDV adalah seluruh penyelesaian dari SPLDV yang seperti tadi kita tulis itu ya. Yang persamaan 1 sama persamaan 2, penyelesaian yang sama itu yang mana? Yang sama itu adalah yang bisa kita sebut sebagai himpunan penyelesaian. Itu. Bagaimana materi pembelajaran ini? Apakah menyenangkan? Ya. Nanti kalian bisa menulis pertanyaan yang sekiranya kalian kurang paham di grup WhatsApp. Silahkan. Nanti insya Allah bisa saya jawab satu persatu ya. Lanjut ke materi langkah-langkah membuat model matematika yang berkaitan dengan SPLDV. Materi kedua adalah langkah-langkah membuat model matematika yang berkaitan dengan SPLDV. Itu saja dari saya. Thank you. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut ke materi setelah ini kita lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.